Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Dita Windy Utami. Di video kali ini saya akan membahas mengenai organisasi PETA atau Pembela Tanah Air. Yang mana tugas ini saya buat guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya mata kuliah Sejarah Indonesia 3. Baik, langsung saja saya akan membahas mengenai PETA atau Pembela Tanah Air, yang mana PETA ini dibentuk pada tanggal 3 Oktober tahun 1943. Nah, tujuan dari PETA ini adalah untuk memenuhi kepentingan peperangan Jepang di Lautan Pasifik dalam menghadapi pasukan sekutu. Pembentukan PETA dianggap berawal dari surat Raden Gatot Mangkupraja kepada Gun Seikan atau Kepala Pemerintahan Militer Jepang pada bulan September 1943, yang antara lain berisi permohonan agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintahan Jepang di medan perang. Pada pembentukannya, banyak anggota Seinen Dojo atau barisan pemuda yang kemudian menjadi anggota senior dalam barisan PETA. Dan ada pendapat bahwa hal ini merupakan strategi Jepang untuk membangkitkan semangat patriotisme dengan memberi kesan bahwa usul pembentukan PETA berasal dari kalangan pemimpin Indonesia sendiri. Pendapat ini ada benarnya karena sebagaimana berita yang dibuat pada koran Asia Raya pada tanggal 13 September tahun 1943, yakni adanya usulan 10 ulama ialah Kiai Haji Mansyur, Kiai Haji Adnan, Dr. Abdul Karim Amrullah atau Hamka, Guru Haji Mansur, Guru Haji Khalid, Kiai Haji Abdul Majid, Guru Haji Jakob, Kiai Haji Junaidi, Mukhtar dan Haji Muhammad Sadri, yang menuntut agar segera dibentuk negara. Nah, selanjutnya ialah sejarah dan pembentukan tentara PETA. Perang Dunia II pada tanggal 5 Mei tahun 1942 merupakan sebuah malapetaka bagi Jepang yang telah melakukan pertempuran di Pulau Midway, di mana sebelumnya Jepang melakukan serangan terhadap Amerika Serikat di pangkalan armada Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember tahun 1941, yang kemudian disusul oleh serangan-serangan Jepang dengan gerakan cepat ke arah selatan. Sekutu menyerang balik Jepang dari arah selatan dan timur, yang menyebabkan terjadinya kelumpuhan pada armada Jepang dan berakhirnya Jepang kewalahan untuk mempertahankan wilayah-wilayah yang telah Jepang kuasai. Dan pada tanggal 11 Januari tahun 1942, tentara Jepang mendarat di Tarakan, Indonesia, dan berhasil mengusir pihak sekutu di wilayah-wilayah yang telah dikuasai Belanda, serta berhasil menduduki Indonesia secara penuh. Nah, ada yang berpendapat bahwa ada 3 kekuatan yang menyebabkan lahirnya tentara PETA. Yang pertama ialah kekuatan internasional yang mendesak tentara Jepang pada Agustus tahun 1943. Jepang kalah dan diusir dari Kepulauan Alexian, sedangkan di Pasifik Tengah armada Amerika bersiap mendekati Filipina, serta di berbagai wilayah lainnya pihak sekutu berhasil mengambil alih kekuasaan dan bagian kepulauan lainnya. Seperti di bagian timur Indonesia berhasil diserbu oleh pasukan sekutu, Amerika melakukan serangan-serangan udaranya ke bagian wilayah yang telah dikuasai Jepang. Dan yang kedua ialah, di samping kekuatan militer Jepang yang terdesak, mereka membutuhkan tambahan personil dari rakyat untuk mempertahankan wilayah-wilayah kekuasaan lainnya. Pembentukan Heiho yang sudah dimulai sejak tahun 1942 masih dirasa kurang memadai dalam pasukan pertahanan. Dipikirkan oleh mereka dibutuhkan pasukan-pasukan yang berkualitas yang bisa memobilisasi pertahanan Jepang dalam kecakapan militer. Nah, yang ketiga itu ialah adanya suatu semangat nasionalisme dari bangsa Indonesia yang cinta akan tanah airnya yang begitu menyala-nyala, terutama yang terjadi di Pulau Jawa, khususnya sejak berdirinya Putra.
atau Pusat Tenaga Rakyat yang dibentuk pada bulan Maret tahun 1942. Di bawah pimpinan 4 serangkai yaitu Soekarno, Bung Hatta, Kiai Haji Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Semangat nasionalisme dan patriotisme inilah yang mendesak pemuda-pemuda dan rakyat Indonesia untuk segera diberikan pelatihan militer sebagai syarat mutlak membangkitkan lagi jiwa kebangsaan dalam kemiliteran yang konkret. Nah, ketiga desakan inilah yang akhirnya melahirkan peta. Desakan yang ketiga adalah desakan yang paling mendorong dikarenakan banyaknya dukungan dari rakyat Indonesia serta tokoh-tokoh agama yang melapori serta semangat nasionalisme yang menyala-nyala. Seperti yang dikatakan Bung Hatta pada pidatonya di lapangan Ikada pada tanggal 3 November tahun 1943. Yang menyatakan bahwa saudara-saudara Osamo Siré nomor 44 membukakan kesempatan kita, rakyat Indonesia di Pulau Jawa untuk mendapat latihan militer berangsur-angsur untuk mendapat pendidikan keprajuritan dengan suku dan rela. Hendaknya kita masuk dalam latihan itu guna membela tanah air kita. Saudara-saudaraku, janganlah engkau mengira bahwa kita dijadikan barisan-barisan militer untuk kepentingan Nippon. Dugaan ini salah. Tinjaulah soal barisan sukarela ini dari jurusan keprajuritan akan pembelaan tanah air kita oleh putra-putranya sendiri. Sebab itu marilah kita bersiap mengerjakan kewajiban kita sebagai putra bangsa. Nah, itu adalah pidato yang disampaikan oleh Bapak Bung Hatta di lapangan Ikada pada tanggal 3 November tahun 1943. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tokoh-tokoh pembentukan tentara peta. Yang pertama ialah ada Insinyur Soekarno. Soekarno lahir di Blitar tanggal 6 Juni tahun 1901. Ia merupakan seorang tokoh nasionalis yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan di tanggal 7 Agustus tahun 1944 terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional bangsa Indonesia yang dipimpin langsung oleh Soekarno beserta tokoh lainnya. Sebelum terbentuknya Satuan Tentara Peta, Soekarno adalah salah satu tokoh pergerakan yang sangat dekat dan dipercayai Jepang pada saat itu, sehingga dibentuklah kesepakatan para tokoh-tokoh yang melahirkan Tentara Peta, yaitu buah pemikiran dari keinginan bangsa sendiri untuk merdeka. Nah, yang kedua ini ada Dr. Muhammad Hatta atau Bung Hatta yang lahir pada tanggal 12 Agustus tahun 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hatta adalah seorang tokoh yang memberanikan diri untuk berdiskusi dengan seorang Maijen Harada yang menyatakan agar Nusantara tidak dijadikan koloni Jepang. Yang ketiga ada tokoh Ki Ageng Suryomentaram. Ia adalah putra bangsawan ke-55 dari pasangan kerajaan Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Menyampaikan buah pikirannya dan mengungkapkan rasa terima kasih terhadap Jepang karena telah mengusir Belanda dari Nusantara, serta disampaikannya permohonan resmi kepada pemerintah Jepang yang berisikan yang pertama, ucapan terima kasih karena Jepang sudah singkirkan Belanda. Yang kedua, agar sekutu tidak kembali, beliau meminta kepada petinggi Jepang untuk melakukan pembelajaran dalam berperang agar bisa membela tanah air. Itulah yang disampaikan oleh Bapak Ki Ageng Suryomentaram. Tokoh yang keempat ialah Ki Hajar Dewantara. Ia adalah salah satu tokoh penting sekaligus aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia yang mempunyai nama lengkap Raden Mas Suherdi Surajiningrat yang lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1989 di Yogyakarta. Tokoh yang kelima ialah Gatot Mangkupraja, lahir pada tanggal 25 Desember tahun 1998 di Sumedang. Pada masa pendudukan Jepang,
Ia mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari Dai Nippon untuk melaksanakan tugas dan sebagai ketua dari gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Tokoh yang terakhir ialah Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1896 di Surabaya. Ia merupakan seorang pemikir Islam, ahli agama yang namanya harum di Jawa Timur. Masa kecilnya dilalui dengan belajar tentang agama dan melakukan pendidikan di Mesir. Kemudian ia bergabung dengan Syarikat Islam yang dipimpin oleh HOS Cokro Aminoto yang merupakan guru bangsa yang melahirkan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Nah, itulah penjelasan saya mengenai organisasi Pembela Tanah Air atau PETA, yang mana tokoh-tokohnya ini merupakan tokoh-tokoh dari Indonesia sendiri. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman semua dan bisa menambah wawasannya. Sekian, terima kasih, bye-bye.